Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pembelajar, kembali lagi bersama saya Yusri Mahendra, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi S1 PJJ Manajemen. Kali ini kita akan membahas soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar teknologi informasi yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, MKOM. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Jelaskan internet dan intranet. Bagaimana tantangan, ancaman, dan perbedaan dari keduanya? Apa saja hal produktif dalam penggunaan internet? Jadi, internet merupakan jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan perangkat seluruh dunia menggunakan protokol TCP atau IP bersifat publik dan dapat diakses oleh siapa saja, oleh siapapun di dunia. Sedangkan intranet merupakan jaringan private yang menggunakan protokol internet tetapi hanya dapat diakses oleh anggota organisasi tertentu, misalnya karyawan suatu perusahaan atau pegawai dari sebuah kantor. Selain itu, kemudian tantangan dan ancaman dari internet dan intranet. Pada internet, tantangan dan ancamannya meliputi kejahatan cyber atau cybercrime, pencurian identitas, malware, dan penyebaran disinformasi. Apabila kita mengklik atau mengklik salah satu link atau yang lain malware tersebut. Kemudian intranet. Tantangan ancamannya adalah kebocoran data internal perusahaan atau internal karyawan, akses tidak sah dari dalam, dan kurangnya pembaruan sistem keamanan internal. Apa perbedaan di antara kedua internet dan internet ini? Internet bersifat lebih eksternal atau publik tanpa dibatasi oleh apapun, sedangkan intranet lebih bersifat private, internal, dan terbatas hanya untuk kalangan karyawan atau sebuah perusahaan dan biasanya dilindungi oleh firewall. Next, kita ke soal berikutnya. Maaf, kemudian hal produktif dari penggunaan internet. Jadi, hal produktif dari penggunaan internet ini itu sebaran informasi lebih cepat, informasi lebih mudah untuk diakses, globalisasi semakin berkembang. Beberapa pemanfaatan dari internet lainnya itu diantaranya kita dapat menggunakannya sebagai pembelajaran daring saat seperti ini, atau yang dilakukan oleh manusia sendiri, kolaborasi bisnis jarak jauh lebih mudah, cepat, dan riset pasar lebih mudah, kemudian otomasi layanan pelanggan lebih cepat. Nah, itulah terdapat beberapa hal produktif yang dapat kita gunakan dari internet sendiri. Kemudian kita next ke soal berikutnya. Bagaimana suatu perusahaan dapat memastikan bahwa profesional IT mereka menjalankan tugas mereka dengan mematuhi standar etika dan profesionalisme, terutama dalam penanganan data pelanggaran privasi, apa saja usaha yang untuk meningkatkan kemampuan profesional di bidang teknologi komputer dan informasi. Jadi, untuk memastikan kepatuhan etika profesi IT, kita dapat melakukan beberapa cara diantaranya dari kode etik formal, di mana perusahaan harus memiliki fakta integritas dan kode etik tertulis yang mengatur privasi data dari pelanggan. Kemudian, sistem monitoring. Perusahaan harus mengimplementasikan audit sistem informasi secara berkala untuk memantau akses data pelanggan, kemudian melakukan evaluasi. Yang ketiga yaitu sertifikasi profesional. Perusahaan mewajibkan staf IT atau profesional IT memiliki sertifikat seperti CISSP atau CISM yang menekankan bahwa standar keamanan dan etika profesi. Kemudian, usaha untuk meningkatkan kemampuan profesional dari staf IT dapat kita lakukan dari beberapa cara, di antaranya melibatkan mereka untuk mengikuti pelatihan berkelanjutan
atau continuous professional development. Kemudian yang kedua, mendorong untuk bergabung dengan asosiasi profesi IT nasional maupun internasional untuk menambah kemampuan atau jam terbang dari profesional IT kita. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan simulasi serangan atau penetration testing untuk mengasah ketajaman teknis dalam melindungi sistem. Jadi kita dapat melakukan sebuah eh, simulasi-simulasi serangan sehingga kita ketika terdapat serangan, para IT sudah mampu menjalankan standar etika dan profesionalisme dalam penanganan data pelanggan dan privasi. Kemudian kita beranjak ke soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sistem informasi fungsional? Jelaskan beberapa jenis dari sistem informasi fungsional tersebut. Jadi, sistem informasi fungsional ini merupakan sistem yang dirancang untuk mendukung tugas-tugas spesifik dalam area fungsional suatu organisasi atau perusahaan. Adapun jenis-jenis sistem informasi fungsional ini diantaranya yaitu sistem informasi akuntansi dan keuangan, di mana bertujuan untuk mengelola pencatatan transaksi keuangan, anggaran, dan pelaporan pajak. Sebagaimana contohnya, yaitu kita lihat pada perusahaan PT Antam atau PT Pertamina. Jadi, mereka mengelola sistem ini untuk mengelola data, aset, liabilitas, dan ekuitas. Kemudian yang kedua, sistem informasi pemasaran, yaitu untuk mendukung pengembangan produk, promosi, dan analisis penjualan. Ketiga, sistem informasi sumber daya manusia yang bertujuan untuk mengelola penggajian, rekrutmen, atau penilaian kinerja karyawan atau SDM. Selanjutnya, yang keempat yaitu sistem informasi produksi atau operasi yang mengatur jadwal produksi, jadwal konsumsi atau kontrol inventaris, dan kontrol kualitas dari suatu perusahaan atau organisasi. Kita lanjut ke soal keempat. Dalam era teknologi yang berkembang pesat, sejauh mana sistem akuntansi dan keuangan dapat mengintegrasikan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk meningkatkan analisis dan prediksi keuangan. Jadi di era modern ini, artificial intelligence ini mampu mengintegrasikan sistem keuangan. Ada contohnya yaitu analisis prediktif, mampu memprediksi tren pendapatan masa depan. Sebagai contoh, AI atau Artificial Intelligence dapat menganalisis kenaikan pendapatan, yaitu 69% yang dialami Antam pada tahun 2024. Hal ini AI dapat memprediksi pola di tahun berikutnya. Kemudian otomasi laporan dari kecerdasan buatan atau AI dapat mengolah data mentah menjadi rasio keuangan seperti debt to equity ratio atau net profit margin secara otomatis. Kemudian di era AI modern ini, AI juga mampu mengintegrasikan sistem keuangan untuk mendeteksi fraud, yaitu anomali transaksi yang tidak wajar secara real time sebelum menjadi kerugian yang besar pada suatu perusahaan. Kemudian kita beranjak ke soal yang kelima. Jelaskan konsep penjualan dengan konsep pemasaran. Bagaimana Anda mendefinisikan online marketing dengan offline marketing? Berikan contoh ilustrasinya. Jadi konsep penjualan fokus, merupakan konsep yang berfokus pada kebutuhan penjual untuk mengubah produk menjadi uang tunai. Jadi fokus pada volume penjualan jangka pendek. Sedangkan konsep pemasaran yaitu konsep yang berfokus pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan atau fokus pada hubungan jangka pendek dan solusi bagi konsumen. Sedangkan online marketing yaitu pemasaran yang dilakukan melalui kanal digital seperti media sosial, website, ataupun email. Contohnya, PT Antam Aneka Tambang menggunakan situs resmi perusahaan dan rilis press digital untuk melakukan pemasaran emas atau penjualan emas, memberikan transparansi kinerja pada investor global. Sedangkan offline marketing yaitu
pemasaran yang dilakukan suatu perusahaan, organisasi melalui media fisik atau tatap muka. Contohnya media cetak, papan, papan iklan, billboard, brosur, atau event di pameran. Contohnya yaitu sebuah toko elektronik membagikan brosur atau papan iklan di depan pusat perbelanjaan yang memuat harga dari barang atau jasa yang dijual untuk memberi pembeli lokal. Oke, terima kasih Sobat Belajar. Sampai bertemu lagi di next kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.